pagi. Saya adalah Muhammad Fikri, saya adalah peserta Latsar angkatan 27 LAN RI. Saya di sini akan menanyakan kepada mahasiswa bagaimana pengguna IT di kampus saya. Jadi, perkenalkan namanya siapa, Mas? Nama saya Haikal Yuda Tama. Saya mahasiswa semester 7. Mahasiswa semester 7. Berarti ini sudah 3 tahun ya di sini ya? 3 tahun. 3 tahun. Ini tahun keempat ya? Tahun terakhir? Iya, tapi Iya. Semoga ya tahun terakhir ya. Oke. Jadi sebenarnya pertanyaan yang simpel. Jadi yang kita tanyakan hari ini adalah bagaimana penggunaan IT atau digitalisasi di kampus program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi selama ini kan udah 3 tahun nih. Bagaimana penggunaan IT di sini? kalau untuk penggunaan IT mungkin di sini ada tergantung dosen sih. Soalnya ada dosen yang kayak memang mengerti dalam bidang-bidang seperti itu, dan juga ada beberapa dosen yang kurang mengerti, jadi meminta tolong kepada mahasiswanya. Oh, jadi mahasiswa yang bantu ya? Iya, mahasiswa yang bantu. Kalau ada kesulitan mahasiswa yang bantu. Oh, oke. Contohnya kira-kira apa misalnya? Kalau misalkan untuk dosen yang mengerti ya. Yang dosen mengerti aja. Yang mengerti aja. Ya, jadi misalkan dia kayak lebih dia yang nolong siswanya kadang-kadang. Dia yang nolong siswanya. Kadang seperti mengunduh aplikasi ada namanya itu untuk menganalisa data. Oh, untuk data, analisa data. Ya, jadi mungkin dia memberikan link untuk aplikasinya. Oke. Itu bisa di-download. Bisa di-download. Iya. Bisa dipakai nantinya. Iya. Oke. Kalau dalam proses pembelajarannya, apakah menggunakan digital atau IT? Kalau untuk proses pembelajarannya Kan tidak ada sepertinya. Tidak ya? Iya. Tapi kan ini ada offline, ada online. Iya. Kalau online biasanya pakai apa? Online mungkin menggunakan Zoom gitu seperti Zoom aja? Iya, Zoom. Pakai Google Classroom atau ada dosen yang pakai itu? Ada Google Classroom, Zoom, dan ada satu lagi ya, Canva. Canvas ya? Iya, Canva. Bukan Canva, Iya, Canvas. Canvas, oke. Canvas ya. Oke, seperti itu sebenarnya bentuknya adalah LMS ya, e-learning ya. Oke, itu udah. Dan kalau di kampusnya untuk administrasi apakah sudah terdigitalisasi? Misalnya pemberkasan, Oh, sudah. Udah. Kalau untuk misalkan registrasi gitu masih sudah online sih. Hmm. Jadi mahasiswa tidak perlu menunggu prodi yang membuatkan, jadi mereka membuatkan sendiri. Oh ya, jadi masing-masing ya? Iya, masing-masing ya. Jadi bisa diakses dari rumah? Iya, bisa gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya udah lumayan gampang ya di sini ya. Jadi mau dari rumah, mau nanti belajarnya ada yang online. Kalau di kelas pun ada juga aplikasi yang disuruh untuk download untuk membantu pembelajarannya. Oke, jadi ya itu tadi hasil wawancara sama siapa tadi? Mas Haikal Yuda Tama. Haikal ya? Haikal. Sama Haikal. Oke, jadi terima kasih. Itulah hasil dari wawancara saya dengan mahasiswa bernama Haikal semester 7 program studi pendidikan bahasa Inggris. Selamat malam. Jadi ini kami lagi kerja di kafe bareng-bareng. Kebetulan jadi saya mau wawancara teman saya. Beliau adalah dosen dari program studi pendidikan bahasa Inggris juga. Perkenalkan, nama beliau adalah. Oke, perkenalkan nama saya Rizkan Farid, biasa dipanggil Rizkan. Jadi posisinya di prodi adalah Saya juga masih berstatus calon pegawai negeri sipil di jadi dosen ya, dosen juga. Oke. Jadi selama pertanyaannya adalah, mengenai tentang bagaimana penggunaan IT di prodi kita. Ya, jadi itu tentang itu ya topiknya. Jadi pertanyaan adalah, selama ini aplikasi yang sering dipakai apa? Sebenarnya secara garis besar penggunaan IT di kampus atau dalam hal ini di program studi pendidikan bahasa Inggris itu menurut saya masih belum maksimal. Selama ini yang dipakai Bapak pakai di kelas? Saya biasanya menggunakan Google Classroom atau menggunakan Zoom, menggunakan Zoom, Ya. Google Meet ada. Meet. Oh, oke. Kalau untuk e-learningnya apakah ada? Sampai sekarang saya belum tahu apakah ada atau tidak. Oh, Tapi untuk saya sendiri biasanya
menggunakan resources atau menggunakan sumber daya mandiri. Oh, sendiri ya. Jadi tidak disediakan dari kampus, tapi menyediakan sendiri sebagai dosen. Selain dalam bidang pengajaran, apakah penggunaan IT sudah cukup atau bisa dilakukan? Oke, dalam hal akademik sebenarnya sepengetahuan saya ada siakat, tapi lebih berfokus pada sistem kemahasiswaan. Oke. Jadi lebih pada misalnya pendaftaran beres, HRS dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak usernya adalah mahasiswa. Untuk dosen sendiri itu kembali masih dijaga oleh admin prodi. Oke, jadi masih pakai admin ya? Iya, jadi ada pihak ketiga lah. Pihak ketiga yang melaksanakan itu. Iya, Meskipun sudah digital. sistemnya sudah ada. Oh, sistemnya sudah ada, tapi tetap dihandle sama admin. Menurut Bapak kira-kira saran atau harapan Bapak nanti ke depannya bagaimana? Oke, sarannya saya berharap sistem yang sudah ada ini bisa ditingkatkan lagi. Jadi bisa full tanpa ada campur manual di situ. Kalau yang selama ini kan dosen misalnya mengumpulkan nilai atau dapat hadir secara manual tapi akhirnya gitu. Saya berharap sih semua bisa diambil langsung oleh dosennya sendiri. Oke, ya. Jadi segala hal itu sudah dipegang dosennya, jadi bisa real time monitor oleh dosen. Jadi dosen lebih banyak punya ini ya, Iya. punya peran di situ ya. Ya, dan satu lagi saya berharap ada aplikasi e-learning yang memang dimiliki oleh dosen sendiri dan disediakan oleh kampus. Jadi tidak perlu repot-repot lagi membuat sendiri. Iya, dengan itu kan sudah jadi satu dan database-nya sudah lengkap. Jadi kedepannya pun nanti untuk dilihat dievaluasi juga bisa dari ya, kampus ya. pada saat ada aplikasi dan sebagainya itu bisa digunakan. Jadi saya simpulkan ya Pak ya. Ya. Jadi sebenarnya dosen sebenarnya bisa menghandle sendiri selama ini meskipun belum disediakan oleh kampus. Iya. Jadi harapannya ya disediakan oleh kampus karena dosen akhirnya punya jalannya sendiri-sendiri. Iya. Tindak dan integrasi seperti itu ya. Iya. Dan untuk administrasi masih banyak dilakukan oleh pihak ketiga selain dosen. Dosen perannya berkurang seperti itu ya. Dan ada kekhawatiran sebenarnya pada saat proses input dan lain sebagainya itu dilakukan oleh pihak ketiga, takutnya pada saat ada komplain dari mahasiswa dan sebagainya dosen tidak serta-merta langsung mengubah atau mencari masalahnya ya. Ya. Jadi ada dua itu yang paling penting yang selama ini dihadapi ya. Betul. Oke, baik. Jadi begitulah yang hasil dari wawancara saya dengan teman-teman saya di kantor sesama dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya ucapkan terima kasih ke Bapak Reskan. Terima kasih kembali. Dan selamat malam. Selamat pagi. Dari dua video yang sudah saya tampilkan, wawancara dengan mahasiswa dan dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, dapat kita pelajari bahwa mahasiswa sudah merasa cukup dengan penggunaan teknologi yang digunakan oleh dosen dalam pembelajaran yang mereka hadapi selama ini. Tetapi dosen merasa kurangnya adalah disupport dari universitas, karena selama ini program-program atau website yang mereka gunakan itu mereka dapatkan secara mandiri tanpa disupport oleh kampus atau universitas, sehingga mereka mengharapkan universitas memberikan support itu mungkin melalui misalnya website e-learning yang disediakan oleh kampus. Hal itu yang bisa kita pelajari dari wawancara ini. Terima kasih dan selamat pagi.